Halo semua, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi. Dan ya, saya berharap kabar kawan-kawan semua yang menonton pada kesempatan hari ini semuanya diberikan kesehatan dan juga diberkahi selalu. Nah, dan untuk topik kali ini saya akan membahas, tentunya topiknya sangat menarik dan tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Apakah topik itu? Mari kita langsung saja masuk di topiknya. Belajar dari sebatang lilin. Jadi sebenarnya apa sih yang kita bisa petik dari sebatang lilin ini? Sebenarnya apa sih pelajaran yang mau diajarkan? Nah, jadi pernah atau tidak sih, maksudnya kawan-kawan ataupun adik-adik yang sekarang lagi menonton, itu pernahkah tidak kayak berada di sebuah fase di mana kita merasa bahwa hidup kita atau diri kita ini tidak ada gunanya buat orang lain dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Anggap saja keluarga kita, teman-teman kita, atau siapapun yang dekat dengan kita. Apalagi ketika misalnya kita sudah berdoa sama Tuhan, kita meminta sesuatu, Tuhan tolong pakai hidup saya supaya bisa menjadi berkat buat orang lain. Tetapi rasanya itu seperti doa kita tuh kayak tidak dikabulkan atau tidak dijawab sama Tuhan. Kita menunggu dari hari ke hari, menunggu dari hari ke hari. Aduh Tuhan, ini saya sudah berdoa tapi kenapa tidak ada jawaban? Padahal saya ini mau untuk menjadi berkat buat orang lain atau membawa dampak yang positif buat orang lain. Tapi kok ini sampai sekarang tidak muncul? Ini kenapa Tuhan? Apakah saya membuat sesuatu sampai Tuhan tuh menjauh dari saya atau seperti apa? Jadi kita akan membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Nah, itu tiba-tiba nanti akan muncul rasa minder atau rasa tidak percaya diri. Ketika kita melihat misalnya teman-teman kita sudah lebih sukses dari kita, sudah punya pekerjaan yang matang, sudah punya pasangan yang cocok, kehidupan keluarga mereka diberkati, atau apapun yang mereka lakukan itu pasti dan selalu saja diberkati. Sedangkan kita tidak sampai detik ini, mungkin kita masih mencari siapa diri kita, atau mungkin kita dilahirkan ini untuk menjadi apa. Nah, kita masih mencari-cari ini, masih menggali-gali. Sedangkan kita melihat bahwa orang lain ini sudah satu tingkat lebih tinggi di atas kita. Atau misalnya kita melihat teman-teman kita, kakak-kakak kita, atau keluarga kita yang mempunyai kemampuan tuh lebih dari satu. Misalnya hanya bisa menulis lagu, atau hanya bisa membaca puisi, atau bisa bermain alat musik, cuma satu. Tapi ketika kita melihat bahwa orang-orang di luar sana itu memiliki talenta yang lebih dari satu istilahnya, nah itu kita pasti akan merasa minder. Kita beranggapan bahwa orang itu mempunyai talenta lebih dari satu, jadi dia orangnya hebat atau dia orangnya lebih bagus dari saya. Tetapi sebenarnya tidak, kawan-kawan ataupun adik-adik siapapun yang lagi menonton. Jadi semua orang itu sudah dikasih bakatnya masing-masing, sudah dikasih talentanya masing-masing. Misalnya si Rudi dikasih suara yang bagus, atau si Budi dikasih talenta misalnya dalam hal bermain musik, contohnya gitar. Wah, dia menguasai semuanya. Nah, jadi jangan kita tuh kayak melihat jumlah banyaknya talenta yang kita punya dengan orang lain, tidak. Tetapi skill atau kemampuan yang kita punya itu, apakah kita bisa berguna untuk orang lain atau tidak. Itu saya pernah membahas juga ya, nanti saya sertakan di atas. Nanti kawan-kawan bisa nonton juga ya, nanti saya sertakan. Tetapi semua tergantung ke pribadi kita, apakah kita mau menggali lagi potensi kita, apa yang kita sudah punya ini kita kembangkan lagi menjadi sesuatu yang besar. Jadi kita tidak perlu kayak fokus tuh ke banyak hal, sangat-sangat tidak perlu. Jadi misalnya ada satu atau dua kemampuan yang kita punya, nah itu kita kembangkan sedikit, tekuni saja. Misalnya kalau ada kemampuan satu atau dua saja, itu kita maju, kita lakukan. Kita memberikan yang terbaik, maka nanti hasilnya juga akan akan berdampak yang baik untuk orang-orang di sekitar ataupun siapapun yang melihat karya kita. Jadi tetap semangat,
untuk kawan-kawan ataupun adik-adik siapapun yang mungkin sekarang lagi berproses, lagi mencari mungkin talenta apa yang bisa dikembangkan atau potensi apa yang mau dikembangkan. Tidak apa-apa, tetap fokus saja, dan yang penting sekarang kita fokus adalah tidak apa-apa kita hanya punya satu kemampuan, tetapi satu kemampuan itu dia bisa berdampak buat orang lain. Dia bisa menghasilkan sesuatu karya yang besar. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Kalau kita mempunyai semangat yang kuat, kayak kita tidak ada rasa minder atau rasa takut seperti yang kemarin saya ada bahas. Nanti saya sertakan ya di atas. Mungkin nanti kawan-kawan bisa nonton juga. Nah, kalau kawan-kawan sudah mempunyai seperti begitu, itu sebenarnya sudah menjadi fondasi, sudah menjadi dasar, sudah ada pegangan istilahnya. Jadi kalau kawan-kawan semakin berjalan ke depan tuh kayak sudah tidak ada rasa takut, sudah tidak ada rasa grogi. Tetap semangat saja kawan-kawan, jangan mudah menyerah, jangan putus asa. Dan yang paling penting adalah jangan lupa berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Kadang-kadang itu kita mengambil tindakan sendiri. Kadang kita merasa bahwa pilihan kita, apa yang kita lakukan saat ini itu sudah sangat benar. Jadi kita tidak perlu campur tangan dari Tuhan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita usahakan untuk setiap hari, mungkin pagi atau malam sebelum tidur, itu kita berdoa ke Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, ini apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa perbuat agar bisa menjadi dampak yang baik buat orang-orang di sekitar saya. Nah, jadi sebelum saya menutup konten pada kesempatan hari ini, di sini saya sudah menyiapkan satu ilustrasi yang sangat bermanfaat ya untuk saya dan juga untuk kawan-kawan ataupun adik-adik yang sekarang lagi menonton. Jadi di sini bagaimana kita diajarkan untuk belajar dari sebatang lilin. Nah, jadi langsung saja ya kita masuk di ceritanya. Di sini ada sebatang lilin dan di sini ada sebuah bintang. Jadi pada satu hari itu lilin ini dia bertanya kepada bintang, "Bintang, kenapa ya saya merasa bahwa diri saya ini tidak ada gunanya buat orang-orang di sekitar. Jadi jangka waktunya itu lama. Terus penempatan saya ini tidak seperti bintang yang selalu menyinari dunia istilahnya. Jadi jangkauannya itu luas dibandingkan dengan saya yang hanya sebatang lilin. Jadi ketika orang pakai, tubuh saya langsung habis, langsung musnah begitu. Jadi jadi jangka waktunya itu tidak lama begitu. Maksudnya saya memberikan kegunaan kepada orang-orang di sekitar tuh tidak lama seperti bintang yang lebih luas jangkauannya begitu. Nah, terus si lilin ini sampaikan lagi ke bintang. Terus pada saat orang-orang itu menyalakan lilin, pasti mereka taruh saya itu di ruangan yang kecil, di ruangan yang tertutup. Tidak seperti bintang yang selalu menyinari bumi ini, di ruangan yang terbuka, di ruangan yang tidak bisa diukur berapa luasnya, berapa lebarnya. Kenapa ya bintang? Kenapa saya diciptakan seperti begini? Kenapa saya dibentuk seperti begini? Tidak ada manfaat yang lebih besar yang saya bisa berikan kepada orang-orang yang memakai tubuh saya. Nah, singkat cerita, si bintang ini langsung sampaikan seperti begini. Lilin, sebenarnya kamu tuh harus sangat bersyukur. Karena walaupun kamu tuh dipakai sama orang-orang, walaupun tubuhmu habis terbakar, tetapi kamu tuh bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Sedangkan saya sebagai bintang itu hanya bisa menyinari bumi ini, bisa menyinari orang-orang ini hanya di malam hari. Jadi saya ini ada batasnya. Sedangkan kamu bisa menyinari di mana saja tempatnya, bahkan di tempat-tempat ibadah, bahkan di tempat-tempat yang sangat bersejarah. Jadi kamu tuh bisa ada di mana-mana saja tempatnya.
dan waktunya juga tidak terbatas. Ketika orang-orang mau berdoa atau apapun, itu pasti mereka akan mencari engkau, dan kegunaanmu itu tidak terbatas. Nah, seperti begitu ilustrasinya. Jadi dari ilustrasi ini kita bisa belajar bahwa semua orang itu punya potensi, semua orang itu punya kemampuan di tempatnya masing-masing, di ruangannya masing-masing, dan di waktunya masing-masing. Jadi kalau semisalnya hari ini, kalau kalian merasa bahwa hidup kalian tidak berguna atau tidak bermanfaat untuk orang lain, belum tentu besok itu seperti begitu, kawan-kawan. Atau adik-adik siapapun yang lagi menonton. Belum tentu nanti berapa tahun ke depan hidup kalian tuh seperti begitu. Jadi tetap semangat untuk kawan-kawan, adik-adik siapapun yang lagi mungkin sekarang mencari potensi atau kemampuan, ataupun yang hanya punya satu atau dua kemampuan. Tidak perlu untuk berkecil hati, tidak perlu untuk ragu lagi. Tetap kembangkan itu saja, tetap jalankan itu, tetap hidupi itu. Pasti nanti dia akan semakin besar. Semuanya itu berbicara soal waktu. Jadi semua orang itu punya waktunya sendiri-sendiri untuk bersinar. Tergantung dari kitanya saja. Kita ini maukah tidak untuk sampai ke sana. Yang penting kalian jalankan saja apa yang kalian bisa saat ini, apa yang kalian kuasai saat ini. Kalian jalankan saja. Kalian tidak usah lihat ukurannya, seberapa besar ukurannya, atau seberapa penting ukurannya, atau kalian merasa bahwa aduh ini orang-orang yang menilai karya saya atau melihat karya saya ini sangat sedikit. Tidak usah, yang penting kalian berkarya saja. Mau satu atau dua orang yang melihat karyanya kalian, potensinya kalian, apa yang kalian lakukan, kalian jalankan saja. Kita tidak tahu ke depan itu seperti apa. Kita tidak tahu ke depannya nanti kita itu akan menjadi apa. Kita tidak tahu. Ya, semua itu masih misteri. Yang ada sekarang adalah bagaimana tugas kita adalah menghidupi itu. Kita menghidupi talenta atau kemampuan apa yang kita punya. Kalaupun misalnya teman-teman saat ini bekerja sebagai satpam atau bekerja sebagai pemungut sampah, tidak usah berkecil hati. Karena semua orang tuh sudah diberikan porsinya masing-masing. Kalau semisalnya tidak ada tukang sampah yang mengangkat sampah, itu nanti bagaimana? Maksudnya keadaan rumah kita tuh seperti apa? Sampah-sampah pastinya akan berantakan di mana-mana, akan ada ulat-ulat, bau dan lain sebagainya. Ataupun kalau tidak ada satpam di rumah kita, itu pastinya tidak akan ada keamanan yang lebih baik di rumah kita. Jadi apapun profesi kita saat ini selain dari bakat ya tadi, apapun profesi yang kita punya, kita miliki saat ini, mau itu kecil misalnya kerjanya sebagai cabut-cabut rumput, atau sebagai ART, atau pengusaha kecil-kecilan, pokoknya pekerjaan yang mungkin orang lain beranggapan bahwa ini pekerjaan terlalu kecil, terlalu murahan, terlalu rendah. Nah, itu tidak usah dipikirkan seperti begitu. Apapun yang kita sudah dapatkan sekarang, apapun yang kita kerjakan sekarang, itu kerjakan dengan hati. Itu poin paling penting, kerjakan dengan hati. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan dengan hati, itu pasti hasilnya juga sangat memuaskan, sangat bagus. Semoga kita bisa belajar dari lilin tadi. Dan yang paling penting, yang paling mendasar adalah jangan lupa untuk selalu berdoa. Buat pribadi kalian sendiri dan juga buat orang-orang di sekitar, termasuk keluarga dan lain sebagainya. Oke guys, mungkin sampai di sini saja konten saya pada kesempatan hari ini. Kita akan berjumpa di konten yang berikutnya. Bye bye, koyo, sampai jumpa. Nah, saya yakin sekali bahwa kita semua pernah ada di fase, ada fase lagi